Lingkaran badai Taifun Muifa skala menengah secara perlahan tengah mempengaruhi perairan luar di kawasan utara dan timur laut Taiwan. Ombak panjang berturutan menerjang pantai di Hualien. Saat ini pusat pusaran tengah berada di luar laut bagian tenggara Taiwan, perlahan bergerak menuju utara. Pihak CWB terus memberikan peringatan laut. Warga diimbau waspada hujan deras dan angin kencang dibawa oleh Muifa. 今天到明天这一段时间，它的移速是比较缓慢的。我们预计在明天晚上之后，这个台风会有往北加速的现象。 Taifun Muifa membawa curah hujan yang deras. Air di Sungai Tapau di kota New Taipei meluap hingga ke kawasan barbeque sekitar tanggal 11 September. Pesan waspada nasional bubarkan warga barbeque juga dikeluarkan pada pukul 11.24. Pukul 11.30, air menerjang kawasan perkemahan. Terlihat alat panggang, meja kursi yang terbawa arus air. Untungnya tidak ada korban manusia. CWB menjelaskan jarak Taifun Muifa akan terdekat dengan Taiwan tanggal 12 September. Meskipun tidak akan langsung mempengaruhi daratan Taiwan, peringatan darat juga menipis. Namun lingkaran luar Taifun akan membawa curah hujan berlimpah terhadap Taiwan, di mana akan terus berlangsung hingga tanggal 13 September. 未来24小时，整个预估的降雨应该还是会有一些局部的地区特别是在苗栗以北的一些山区不排除还是会有这个局部的这个豪雨到大豪雨 Diprediksi Taifun Muifa akan perlahan menjauhi Taiwan menjelang malam tanggal 13 September menuju ke utara. Per hari Rabu, curah hujan di utara Taiwan akan menurun. Cuaca kembali normal, dari cerah hingga berawan sejak hari Kamis hingga Sabtu. Sehubungan dengan terbentuknya Taifun Merbok skala ringan sebelumnya, karena masih berjarak jauh dari Taiwan tidak akan bergerak menuju ke utara. Karena gerakan Merbok menjauhi Taiwan, maka tidak akan memberikan dampak bagi Taiwan. Terlihat petugas tengah melakukan desinfeksi, khususnya pada parit dan kawasan rerumputan. Kondisi wabah demam berdarah di distrik Shenzhen, Kaohsiung merebak. Departemen Kesehatan telah melakukan pemeriksaan terhadap 806 orang. 11 September dilaporkan bertambah 4 pasien yang terdiagnosis dengue jenis 1. Total pasien terjangkit dengue dalam waspada gelombang pertama ada 7 orang. 大概集中在前镇区港刷，我们采取3合1的策略了就是扩大裁剪然后消灭病媒蚊那以及扩大环境的整洁。 Saat ini Kaohsiung tengah memasuki masa subur wabah dengue. Warga selain diingatkan untuk membersihkan lingkungan, jika menemukan diri demam, nyeri otot, ruam merah, segera periksa ke dokter. Selain itu bagi pendatang baru 5 hari atau yang baru sakit 2 hari, jika melaporkan diri secara aktif, Pemkot setempat akan memberikan imbalan sebesar $2.500 Taiwan. Selain itu warga diimbau segera berobat jika menemukan diri bergejala. Merujuk pada data statistik dari NDC, 3 tahun lagi tepatnya 2025, Taiwan akan memasuki level struktur sosial masyarakat yang menua, yang artinya setiap 5 orang akan ada 1 orang yang berusia di atas 65 tahun. Namun umur panjang dari seseorang tidak berarti dapat hidup sehat dan bahagia. Dari jejak pendapat terbaru NDC ditemukan, sering dengan bertambahnya usia, maka ketahanan penyakit dan fungsi otak juga akan alami penurunan. Ditambah dengan pengaruh emosi, maka akan sangat mudah mengalami depresi, di mana jumlah penderita tercatat sekitar 600.000 orang di seluruh Taiwan. 忧郁症的机会是越高的。那事实上，很多人是在退休之后，整个经济状况下滑，也是一个重要的原因。 Pihak NHRI menjelaskan jika emosi lansia sedang menurun, maka akan muncul gejala sulit makan, insomnia, berat badan menurun, bahkan bisa muncul keinginan untuk bunuh diri. 3 gejala tersebut jika berlangsung selama 2 pekan ke atas berturut, pertanda depresi. NHRI menyayangkan jika yang berobat hanya mencapai 27% saja. 忧郁症的患者比起没有忧郁症的人，事实上他们的第一个点就是他死亡率是比较高的。 Tim riset menjelaskan kurangnya pengetahuan tentang depresi menjadi alasan mengapa lansia depresi tidak berobat, tidak mengetahui jika depresi membutuhkan pengobatan, atau khawatir karena fobia. Langkah pencegahan depresi pada lansia antara lain pola hidup teratur, rajin olahraga, dan perbanyak aktivitas sosial, maka akan dapat menjauhkan penyakit depresi terjadi pada lansia. 11 September, gempa berskala 7,6 mengguncang Papua Nugini. Banyak bangunan di pesisir kota Madang yang rusak, menewaskan sedikitnya 5 orang saat ini. Dari kamera CCTV dapat terlihat warga berhamburan keluar rumah saat gempa terjadi. Gempa yang mengerikan tersebut juga menyebabkan banyak barang di supermarket yang berserakan jatuh ke lantai. Sementara di kawasan gunung berapi di Indonesia, tepatnya di laut luar Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, terjadi 2 gempa berturut, masing-masing berskala 6,1 dan 5,3. Banyak warga yang segera melarikan diri keluar dari rumah. Badan Klimatologi dan Geofisika Indonesia menjelaskan, gempa skala 6,1 memiliki kedalaman 27 km. Merujuk pada laporan media online setempat, ada seorang yang terpukul kepalanya oleh batangan kayu yang jatuh. Gempa kerap terjadi di Indonesia, untungnya kedua gempa tersebut tidak menimbulkan tsunami.